Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Lucky Chwason di Jakarta. Hari ini kita akan membahas tentang imun tubuh. Seperti biasa, saya selalu ditemani oleh seorang teman praktisi hidup sehat tanpa obat, yaitu Bapak I Gusti Nyoman Iskandar. Apa kabar Pak Nyoman? Sehat luar biasa Pak Lucky. Sehat luar biasa, mantap ya. Beliau juga punya channel YouTube yang selalu membahas isu-isu tentang kesehatan juga. Ya, channel YouTube-nya beliau bernama Sehat Bersama Nyoman. Hari ini beliau akan membantu kita semua untuk menjelaskan tentang imun tubuh dan apa saja yang menyangkut imun tubuh, bagaimana cara meningkatkan imun tubuh, dan apa akibatnya kalau imun tubuh kita kurang, Pak. Oh begitu ya? Iya dong, harus semuanya dituntaskan. Kalau bicara imun tubuh kita harus semangat Pak. Semangat. Iya, masalahnya ini harus dinikmatin dulu gitu. Mari. Ini kopi apa namanya Pak? Ini namanya kopi Tongkat Ali. Nah, mari kita minum. Itu dia. Ya. Oke Pak Lucky, ya. Kita hari ini berbicara soal imun tubuh. Bagi saya ini sesuatu yang mendasar sekali loh Pak Lucky. Ya. Kata imun, ada orang bilang kebal. Nah begitu kan. Ada juga mengatakan tameng. Ada juga mengatakan benteng. Bagaimana kita akan memahami melalui imun tubuh bahwa tubuh kita itu dokter terbaik. Ya, tubuh kita punya kemampuan recovery sebenarnya. Iya. Kalau begitu kita mesti paham dulu dengan kata sistem. Sistem ini kan sesuatu yang berkaitan satu dengan yang lain. Mungkin terdiri dari beberapa komponen. Ya, tidak berdiri sendirilah dia. Iya. Dan semuanya itu saling ketergantungan. Saya suka menganalogikan secara sederhana Pak Lucky. Ya. Mobil. Rata-rata ya 4 lah rodanya. Ya. Nah, 4 ini posisinya ada di depan, ada di belakang. Ada di kiri, ada di kanan. Ada di kiri, ada di kanan. Ya. Posisinya. Ya. Tetapi dia akan mengarah ke sama. Terkadang Pak Lucky, salah satunya rodanya itu atau bannya itu bermasalah. Ya. Entahkah gembos, entah pecah, kita nggak tahu. Berakibat apa? Yang masih normal ini nggak bisa berjalan. Ya. Di dalam sistem, satu aja bermasalah, akan terpengaruh dengan yang lain. Ya. Nah, betul. Ini sistem Pak Lucky ya. Jadi sistem tubuh kita juga seperti itu ya? Lebih complicated lagi. Sistem imun tubuh adalah sistem pertahanan. Ya, Pak ya? Pertahanan tubuh kita terhadap sistem perlawanan, pertahanan terhadap penyakit yang mau masuk. Ya, seperti ke dalam tubuh kita. Virus dan bakteri itu ya. Virus, bakteri, umumnya kan patogen, itu ya. Dan lain sebagainya. Mikroorganisme atau benda-benda asing yang ada di dalam tubuh kita. Itu masuk dia ke dalam tubuh kita, mungkin lewat makanan, mungkin lewat udara. Ya. Kita nggak pernah tahu komponen tubuh kita yang mana yang bermasalah. Jadi itu bisa itu berpotensi untuk mengganggu sistem imun tubuh kita kan? Iya. Ya. Jadi kembali ke mobil tadi Pak ya. Mobil hanya 4 rodanya. Sehingga kita sebetulnya mudah untuk mengetahui kan Pak ya. Di antara 4 itu. Ya. Dan kelihatan. Dalam tubuh kita mana kelihatan? Sistem tubuh Pak ya. Iya. Nah sekarang kenapa kita betul-betul harus memahami ini? Tadi saya bilang sistem tubuh kita itu complicated banget. Ya. Karena ada di dalam sistem imun itu ada sistem lagi. Oh, sistem apa lagi nih? Nah itu. Sistem akuntansi? Nah, hitung-hitung ya. Jadi sebelum ke sana ya Pak ya, mungkin perlu kita mengetahui sebetulnya berapa organ, berapa jaringan, berapa sistem yang ada di dalam sistem imun itu. Oh, jadi sistem imun tubuh ini terdiri dari berbagai subsistem lainnya ya? Iya, organ atau jaringan
atau kelenjar, ya Pak ya. Iya. Nah, ini kan kita harus pahami betul kalau kita mau membuat sistem tubuh kita itu kuat. Kalau nggak tahu ya kita mau sembarang aja copot ban roda yang nggak bermasalah kita copot. Ya. Terus ngegantinya dengan yang bermasalah lagi. Istilahnya kita mesti tahu kondisi sebenarnya. Persis sekali. Bagaimana caranya bisa tahu? Nah, sebelum ke situ, ya Pak ya, itu harus bagaimana? Ada beberapa sistem apa yang terlibat di sini? Ya, apa aja Pak? Coba disebutkan. Ya. Nah, ada yang namanya kelenjar getah bening. Berikutnya adalah timus. Ada lagi. Kelenjar kan itu ya? Kelenjar timus kalau nggak salah ya? Betul. Ada lagi tonsil. Tonsil. Iya. Itu juga kelenjar tonsil. Tonsil itu bukan kelenjar Bukan ya Pak? kelenjar. Iya. Itu ini. apa namanya jaringan. Jaringan tonsil. Iya. Terus ada limpa Pak. Limpa. Kemudian ada imunoglobulin. Imunoglobulin. Ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Oh, sistem pencernaan termasuk ya? Oh iya. Oh iya. Makanan ya. Nah, ada 9 sebetulnya. Kita sampaikan itu untuk memahami Pak ya. Ngomong sistem itu, ternyata complicated banget. Sorry Pak, kalau liver termasuk nggak? Enggak. Nggak ya? Enggak. Nggak masuk imun tubuh ya? Limpa yang ada. Limpa ya? Oh iya. Iya. Nah, kelenjar getah bening ini salah satu bagian daripada imun sistem. Ya. Ya Pak ya? Nah, tempatnya di mana? Di seluruh tubuh kita ini. Oh. Nah, sering adanya di leher. Iya. Sering adanya di ketiak. Oh. Juga di panggul. Nah ini. Iya. Orang sering memahami kelenjar getah bening itu seperti gondok. Iya. Nah, di leher. Di leher kan. Kebanyakan kejadian kan seperti kanker, orang yang kanker getah bening kan. Sekarang sebagai salah satu bagian daripada imun tubuh. Apa tugasnya? Kelenjar getah bening dia menyaring, Pak. Semua patogen, virus, ya Pak ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk sel kanker. Sekarang kalau kita ngomong timus. Nah, timus. Timus itu apa? Timus juga adalah salah satu bagian daripada sistem imun. Ya. Nah, posisinya letaknya di mana dia itu? Di mana sebenarnya? Dia adanya di belakang tulang dada. Di belakang tulang dada. Kalau kita ingat dulu ketika COVID-19 itu Pak. Bagaimana meningkatkan kita punya imun tubuh? Kan diajarin. Ditotok di sini. Nah, kenapa? Karena memang kelenjar ini tempatnya di sana. Oh gitu. Iya. Jadi dengan memukul-mukul gini dia bisa lebih aktif. Nah, ini dia. Jadi dengan pukul-pukul itu dia bangkit, bergerak kembali, berkembang. Bukan hanya berkembang, melahirkan dia imun yang baru. Oh. Dahsyat Pak. Jadi fungsi pukul-pukul itu supaya dia bangun ya. Sadar ya. Tadinya tidur. Bukan hanya itu, berkembang Pak. Iya. Nambah. Ya, bangun dan berkembang ya. Terus melahirkan imun yang baru. Hebat ya. Ini kita kan nggak pernah tahu itu. Iya. Tetapi kalau itu ada satu rusak, yang lainnya terpengaruh. Iya. Nah gitu kan. Sekarang apa? Tonsil. Ya. Apa itu tonsil? Jaringan tonsil. Di mana itu jaringan tonsil itu? Dan apa fungsinya? Ya, tonsil juga merupakan salah satu bagian ya Pak ya, imun tubuh ya Pak ya. Ya. Nah, jaringan ini letaknya Pak Luki di belakang
kerongkongan. Sini dong, ini dalam sini berarti ya. Ya. Bisa di sini, bisa tunjuk dari sini juga, karena di belakang berarti tengah-tengah kira-kira. Kita Kira-kira kan tengah-tengah leher itu ya, ada kerongkongan, ada tenggorokan. ada tenggorokan. Yang Nah, posisi ini mana tuh? dia kejepit itu. Depan belakang apa kiri kanan? Oh enggak, di belakangnya. Tenggorokan. Tenggorokan di belakang. Ya, Kerongkongan. enggak, tenggorokan itu di depannya. Oh, tenggorokan depan, kerongkongan Iya, di belakang. Iya. Nah, dia punya fungsi apa? Dia lah bentengnya ini, Pak. Benteng dari virus, bakteri, apa, lain sebagainya itu yang masuk ke dalam tubuh melalui Makanan. mulut Ya, berupa makanan dan minuman. melalui hidung, Oh, hidung juga ya? melalui udara. Ini Pak, dahsyat nggak tuh? Gimana itu? Jadi semua lubang ini udah disiapkan sedemikian rupa. Iya, iya. Nah itu. Jadi masing-masing bagian itu ya Pak ya, Iya, mempunyai fungsi. ada tugas masing-masing. Ya. Nah, kalau demikian Pak, sebetulnya saya berpikir begini. Apa sih sistem imun tubuh itu supaya kuat? Anggaplah sekarang masing-masing sistem itu security. Ya, Supaya tubuh kita ini kalau kita anggap kotak, sebuah kotak begitu ya Pak ya, atau sebuah apa namanya kompleks begitu, ya. ada security-nya. Yang berjaga di setiap titik-titik. Ya, Nah, kalau imun itu kan ada 9 ini. ya. Nah, security ini kalau ya Pak ya, kan selalu ini ada apa serangan. Ya, Serangan. Kalau dia malas ngejaganya atau kena suap, nah itu yang bahaya. Hah? Jadi penyakit bisa masuk. Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Bagaimana security tubuh kita ini betul-betul masing-masing menjalankan fungsinya dan kuat. Kalau security di dunia umum itu bisa suap, Pak. Kalau Iya. dalam tubuh kita nggak bisa sampai menyuap, tapi bisa lemah karena kita tidak peduli Iya. atau kita tidak tahu. Betul, Iya kan? betul sekali. Itu masalahnya kan, Iya. karena kita tidak tahu atau tidak peduli sistemnya security dalam tubuh kita ini bisa jadi lemah. Iya. Gitu. Jadi sekarang pertanyaannya itu adalah supaya dia berjaga terus. Ya, supaya berfungsi 24 terus. jam. Ya. Jadi setiap ada serangan membahayakan, dia siap sehingga nggak mudah masuk. Ya. Lewat hidung, kayak lewat apa, kayak semuanya Benar. nggak bisa masuk. Nah itu Pak Luki. Nah ini betul-betul harus dipikirkan. Kalau security gajinya kurang Pak, Ya, kita analogikan begitu. Kalau gajinya kurang, kalau perhatian pemiliknya ya, kurang, bagaimana? Cuma nuntut supaya dia itu kerja, tanggung jawab maksimal. ya, jadi istilahnya kita mesti lebih peduli pada tubuh kita. Iya. Ya kan? Memberikan nutrisi yang Nah, supaya kuat itu kan. Iya. Jadi kan mulai kita berpikir sekarang, gitu kan? Iya, iya. Jadi kasih gaji itu dengan nutrisi yang benar kan ya Pak? Betul. Sekarang Udah mulai. kalau misalnya, gua digaji cuma segitu, aduh, udahlah biarin aja. Ya. Masa segitu dituntut tanggung jawab yang besar? Besar, betul. Kan begitu. Ini kesadaran ini mau kita sampaikan Pak Luki. Ya. Jadi analoginya seperti itu teman-teman ya. Jadi tanpa kita punya kerangka berpikir begitu, Ya. sulit menyadarkan imun mau yang mana, gimana. Ya. Jangan cuma menuntut tubuh kita bekerja optimal, tapi kita kurang perhatian sama tubuh kita. Ya, perhatian aja kurang, gimana menjaga, gimana merawatnya. Ya. Karena gini Pak Nyoman, yang sering saya ketemu di lapangan itu, mereka mungkin menganggap semua ini gratis dari Tuhan kok.
Ya kan? Jadi karena sesuatu yang gratis itu biasanya kurang dihargai. Itulah pada kesempatan ini Pak Luki ya, Hmm. kita bisa merubah cara berpikir. Iya, Itu yang saya bilang tadi, sekecil apapun kita berharap memberikan dampak yang besar satu yes, saat. betul. Sehingga setiap keluarga mulai ada kesadaran minimal untuk kesehatan pribadinya. Iya. Semuanya dimulai dari diri sendiri, betul. Ya. Hmm. Nah, kalau begitu, satpam yang mana ini yang lengah? Pak Luki, ada 9 satpam ini di tubuh kita ini. Ya, Perlu dipecat? Atau bagaimana ini? Jadi apa semuanya kompak? Begitu. kalau semua itu sudah makar itu. Nah, itu. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit yang Ya, sangat serius ya. betul sekali. Ini kan kita harus berpikir seperti itu, Pak ya. Iya, iya. Harus berpikir, oh, sekarang untuk mengetahui yang mana. Nah, tadi kan pertanyaan Pak Luki itu. Tunggu, sebelum mengetahui mana yang lemah atau segala macam, bagaimana kalau akibatnya dulu, Pak? Kalau misalkan serangan itu tembus ke dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Ya, yang namanya sistem imun Ya. tadi ya Pak ya, sistem untuk mencegah serangan atau menjaga kesehatan. Nah, yang terjadi sistem imun itu adalah berkaitan dengan semua penyakit menular. Penyakit menular, bukan degeneratif ya, bukan? Oh, bukan. Oke. Jadi penyakit menular. Ya, jadi penyakit menular itu penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan yang lainnya ya. Dan sejenisnya. Iya, itu penyakit menular. Nah, jenisnya apa aja? Ya udahlah jenisnya. Penyakit menular lah. Banyak sekali. Ya. Iya. Paling sering itu flu, influenza, batuk pilek. Itu kan paling sering ya. Iya. Termasuk yang kemarin heboh itu, COVID. Apa itu? COVID. Ya. COVID-19. Ya, itu juga menular luar biasa kan karena dari virus kan. Oh, menularnya itu cepat sekali. Iya, jarak 2 meter aja orang bersin katanya bisa nular. Di mana-mana korban berjatuhan kan Ya. Pak. Kalau ingat gitu, yang Makanya kan namanya kita semua harus pakai masker dan harus ambulan Pak ya, ya. nggak pernah berhenti dengan ambulan. Nah, itu Ya. satu-satunya cara sebetulnya adalah menguatkan imun tubuh kita. Ya. Nah, dengan kuat, dengan 9 satpam tadi, kuat Ya. semua. Gimana pun juga dia nggak tembus. Itulah benteng ya Pak ya. Ya, jadi untuk mengetahui mana yang lemah segala macam, supaya kita bisa kuatkan itu gimana caranya? Nah. Karena ada 9. Ya. Jangan sampai tuduh melulu. Oh, si A dia lengah dia nggak. Ya, ibarat pabrik itu ada 9 titik yang bisa diserang, jadi semuanya harus kita jaga. Semuanya mereka itu harus sama-sama kuat semua. Semua kuat. Ya, untuk mengetahui yang lemah, yang bermasalah. Ya. Sebab kalau tidak tahu, bagaimana kita bisa memberikan solusi ya Pak ya? Ya. Sama seperti ban mobil tadi. Ya kan? Ya, harus tahu yang mana pecah. Itu gampang, kelihatan. Kasat mata. Ini dalam tubuh kita tidak kelihatan. Iya. Tidak kelihatan dan tidak bisa dirasakan juga. Bisa jadi kita nggak pernah tahu ada timus, tonsil, semua. Nah, benar. Kita sangat bersyukur Pak Luki dengan kemajuan teknologi ya. Cek kesehatan dengan menggunakan HCA. Itu juga bisa bantu ya. Code Analyzer. Iya. Itu akan kelihatan semuanya. Ke-9-9-nya itu. Sehingga kita setelah tahu satpam si ini yang nggak benar. Jadi harus melalui pemeriksaan. Iya. Bukan dirasa-rasa. Bukan gitu dirasa-rasa. Oh, saya rasa saya sehat kok. Nggak ada kekurangan apa-apa kok. Tahu-tahu langsung ceplak kena penyakit tertentu. Nah, itu dia. Jadi lewat pemeriksaan itu Pak Luki ya. Yang mana bisa salah satu
bisa juga salah 2. Salah dan 3, iya. salah 3 Jawa Tengah, Pak. Oh ya, Iya. saya lupa malah. Langsung ke salah 4. Jadi itu kelihatan Pak Luki. Sehingga dengan kelihatan itu untuk apa? Ya, supaya bisa diambil tindakan pencegahan kan? Itu dia. Iya. Jangan tunggu membesar penyakitnya. Tanpa tahu itu, ya gimana gitu loh. Kalau dengan pemeriksaan itu kita lebih bisa tahu yang mana yang kita mesti fokus lebih banyak. Betul. Ya kan? Karena kita situ akan kelihatan mana yang paling lemah. Paling lemah. Ya. Iya. Oke, bagus. Jadi kan tergambar udah nih. Ya. Kira-kira, oh iya sistem imun itu begitu ya. Iya. Ternyata di dalam tubuh kita ini ada 9 security yang perlu mereka itu apa? Kondisinya fit terus. Harus prima terus. Betul. Prima terus selama 24 jam. Karena selama 24 jam kita bernafas. Iya. Kan gitu. Nah, bisa nggak kita ambil satu tindakan yang bisa menguatkan kesemuanya itu 99 sekaligus? Nah, ini pertanyaan. Bisa enggak? Ya kan? Kita jangan pikir satu-satu. Kalau jangan salah satu. Iya, ada kan mungkin orang yang tidak sempat melakukan pemeriksaan dengan HCA. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kan kondisi nggak tahu. Ya. Bagaimana caranya supaya bisa, pokoknya semuanya bisa ditanggulangi sekaligus. Ya. Sangat mungkin harus merubah pola hidup. Pola hidup itu seperti apa aja sih? Nah, jadi pola hidup itu diantaranya adalah pola pikir. Pola pikir. Ya. Terus, kemudian olahraga. Istirahat yang cukup. Dan terus asupan nutrisi, makanan yang cukup dan seimbang. Yes. Tujuan makan ini memberikan asupan tenaga energi kepada di antaranya 9 sekuritas tadi. Untuk memberikan asupan nutrisi yang tepat dan lengkap kepada organ seluruh sel tubuh kita. Termasuk yang 9 itu tadi. Tujuan makan kan itu untuk meningkatkan imun tubuh kita, salah satunya makan yang jadi yang globalnya tujuan makan memberikan kecukupan nutrisi kepada semua sel tubuh kita. Imun itu tadi sistem imun, salah satunya ada sistem pencernaan. Itu dia, ya kan? Ya. Betul. Rusak ini sistem pencernaannya. Ya. Makanan harusnya dikunyah 32 kali, kita cuma kunyah 3-4 kali langsung telan. Akhirnya pencernaan kita ngambek dia. Makanya kalau sistem pencernaan rusak, yang lainnya bagus-bagus semuanya tetap terganggu. Ya. Ini kan jadi gamblang banget sebetulnya gitu. Betul. Untuk memahami sistem di dalam tubuh kita. Sangat gamblang. Nah ini ya Pak ya, kebutuhan sel ini Pak ya. Apa sih sebetulnya cukup seimbang ini apa aja? Gitu loh. Ya, mungkin apa saja. Perlu Pak Nyoman bantu jelaskan itu Pak. Ya. Sebab begini, kalau kurang menimbulkan masalah. Ya. Lebih juga. Melebih, ya masalah juga. Makanya harus ada seimbang tadi ya. Iya. Yang cukup itu komponennya Pak ya. Mesti ada yang namanya protein. Mesti yang ada yang namanya karbohidrat. Ya. Ada lemak. Kemudian juga ada air yang cukup. Makanya kita mesti minum 2 liter minimal sehari ya. Iya. Nah, komponen-komponen itu ya Pak ya, harus ada. Sekarang itu kan orang makan siap saji itu cepat makan, yang ada semuanya ya kan. Itu kan sampah sesungguhnya karena sedikit pun tidak ada yang namanya nutrisi di situ. Jadi itu cuma mengenyangkan tapi tidak memberikan nutrisi yang cukup badan kita. Ibaratnya ini satpam tadi itu nggak terima THR dia. Jangankan THR, gaji pokok aja mungkin kurang, iya kan? Itu jadi dikasih sesuatu yang dia perlukan gitu loh Pak Luki. Benar. Akibatnya tuntutan kita itu dia itu bekerja 24 jam, ya kan?
dia bekerja dengan optimal. Itu yang kita mau kan? Iya. Tapi kita tidak memberikan dia nutrisi yang Optimal. optimal. Nah, ini masalahnya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa bersyukur banget adanya kemajuan teknologi. Iya. Salah satunya untuk cek kesehatan kita. Ya. Terus salah duanya memberikan asupan yang cukup. Nah, ini saya ambil Pak Luki, super green food. Ya. Super green food ini ya Pak ya, makanan padat gizi, seimbang. Gizi seimbang, ya. Ya, sudah seimbang di sini. Karena semua yang diperlukan tubuh ada di sini, termasuk asam folat apa semua. Nah, yang sangat luar biasa saya lihat, ya, protein. Sumbernya orang itu mengatakan selalu telur. Ternyata super green food mengandung protein lebih tinggi daripada telur. Mengenai cukup seimbang semua yang kita bilang tadi. 12 vitamin dan 12 mineral kan? Mineral, iya. Mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk salah satu sistem imun. Apa? Nah, saya tadi lupa. Sumsum tulang. Oh, jadi ini bagus juga buat sumsum tulang belakang ya? Bukan tulang belakang, sumsum tulang semuanya. Iya, karena mineral. Itu manfaatnya Pak Luki. Iya. Ngomong ini saya jadi ingat yang lupa tadi. Sumsum tulang. Sumsum tulang. Bukan tulang belakang saja, tapi seluruh tulang. Iya. Jadi kita memberikan makanan yang diperlukan Pak ya. Salah satu kita punya sistem imun Pak ya. Itu. Dahsyat ini Pak. Saya atau kita semestinya terus mensosialisasikan bagaimana super green food ini harus kita konsumsi setiap hari. Dengan 10 tablet itu cukup untuk maintenance. Nah, maintenance dalam hal ini tadi menjaga 9 imun tubuh tadi kita itu. Sorry, ada gangguan teknis sedikit. Ya Pak, 9. Dengan 10 itu mereka mendapat gaji yang cukup udah tuh. Ya, asupan nutrisi buat mereka ya. Iya. Jadi luar biasa kita punya super green food ini ya memang. Dahsyat. Makanya disebut super green food. Itu tadi kalau misalnya kecukupan nutrisinya itu ada yang kurang, kita periksa pakai yang namanya HCA tadi Pak ya. Dari pemeriksaan HCA bisa ketahuan ya vitamin apa yang kurang ya. Sangat ketahuan. Kalau kita mampu Pak ya membaca petunjuk dari sana ya Pak ya, untuk mengenali mana yang mana yang bermasalah organ kita, kekurangannya apa. Ya, dengan hasil pemeriksaan itu kita bisa tahu itu semua. Tahu. Di samping itu, kenapa harus seperti itu? Karena kita mendapat informasi potensi penyakit yang bakal terjadi. Luar biasa. Gangguan kesehatan yang akan muncul kemudian hari bisa dibaca dari hasil cek kesehatan itu ya. Iya. Contoh sekarang kalau kita bicara imun tadi Pak ya. Si ini satpam ini nggak kerja. 2 satpam yang nggak kerja, 3 satpam yang kerja. Dari situ kita bisa menganalisa apa yang akan terjadi. Dahsyat Pak Luki, dahsyat banget. Salah satu sistem ini nggak bermasalah tadi Pak ya. Karena sel-selnya pada rusak, nggak cukup makan ya Pak ya. Menghidupkan kembali, meregenerasi selnya ini maunya 1 hari, seminggu, mana mungkin. Iya, itu perlu waktu juga dan bisa bulanan kan baru dia bisa baik lagi. Betul ya. Oke Pak Nyoman, terima kasih atas semua pencerahan Pak Nyoman hari ini. Semoga kita semua lebih sehat setiap saat dan lebih sejahtera. Sampai jumpa lagi. Oke Pak Luki, thank you.